Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, mari belajar dengan mudah. Masih di mata pelajaran gambar teknik, untuk materi hari ini adalah jenis garis, di mana jenis garis ini banyak sekali digunakan untuk gambar teknik. Oke, untuk yang pertama ada jenis garis dan penggunaannya. Bisa kalian lihat itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. JK-nya, maaf itu keliru, harusnya I, J. Nah, berarti ada A sampai J, ada keterangannya, ada tebalnya. Contohnya, garis tebal itu adalah 0,7 mm. Gambarnya seperti itu. Fungsinya adalah sebagai garis nyata atau garis gambar dan sebagai garis tepi. Oke, selanjutnya yang B itu ada garis tipis atau garis lurus atau lengkung atau garis tipis kontinu. Ada beberapa yang menyebutkan. Oke. Untuk ukurannya sendiri itu ada 0,3 mm. Untuk fungsinya bisa kalian lihat. Nah, dan ada banyak lagi di bawahnya itu CD dan seterusnya, bisa kalian perhatikan. Oke, mari kita perhatikan jenis garis yang digunakan pada gambar teknik. Itu yang pertama, seperti yang kalian lihat pada tabel tadi, ada garis tebal atau tebal kontinu. Nah, bisa kalian lihat di gambar, bisa kalian lihat itu yang nomor 1, garis tebal kontinu. Fungsinya adalah digunakan untuk menunjukkan batas-batas dari bentuk suatu benda dan garis tepi gambar. Bisa kalian lihat dulu di gambar itu nomor 1. Selanjutnya itu ada garis gores atau garis gores tipis atau garis strip, tergantung literatur yang kalian gunakan, nanti akan beda-beda untuk penyebutannya. Di situ sudah saya sisipkan gambar, bisa kalian lihat untuk garis gores atau garis strip itu ada di nomor 2, bentuknya putus-putus. Nah, garis ini dibuat dengan goresan pensil yang putus-putus dan ketebalannya lebih tipis dibandingkan garis gambar. Bisa kalian lihat dulu di gambar yang sudah saya sisipkan. Untuk fungsinya sendiri adalah sebagai garis nyata atau garis terhalang. Dan yang kedua itu sebagai garis tepi terhalang. Oke, untuk selanjutnya itu ada garis sumbu. Bisa kalian lihat di gambar yang sudah saya sisipkan. Untuk setiap slide saya selalu menyisipkan gambar. Di beberapa nanti mungkin tidak ada. Untuk garis sumbu itu bisa kalian lihat ada di nomor 5. Garis sumbu ini digunakan untuk membuat garis simetris pada suatu bangun atau garis referensi, garis lintasan, dan garis yang menunjukkan suatu bangunan atau suatu bagian bangun yang memerlukan pekerjaan khusus. Maksudnya adalah gini, setiap kita menggambar itu kan kita selalu pakai sumbu X dan Y ya, sebagai contoh aja kita pakai sumbu X dan Y. Nah, itu sebagai referensi kita atau patokan kita sebagai garis sumbunya. Paham ya? Oke, selanjutnya itu ada garis tipis atau garis lurus atau garis lengkung atau garis tipis kontinu. Nah, garis ini itu dibuat seperti garis tebal, cuma ketebalannya itu lebih tipis daripada garis tebal. Garis tebal itu yang nomor 1 ya tadi. Oke, gunaannya itu untuk garis khayal, garis ulir, garis ukuran, garis bantu atau garis proyeksi, garis penunjuk, garis arsir. Untuk di sini mohon maaf tidak saya masukkan contohnya, contoh gambarnya. Tapi bisa kalian lihat di slide selanjutnya atau slide sebelumnya. Di situ ada. Yang E itu ada garis bidang atau garis potong. Nah, garis ini merupakan garis sumbu yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan pada belokannya. Bisa kalian lihat. Dipertebal pada ujung-ujungnya atau pada belokannya, atau bisa dua-duanya, pada ujungnya dan pada belokannya. Di gambar bisa dilihat.
Yang terakhir itu ada garis bebas. Bisa dilihat di gambar yang sudah saya sisipkan, garis bebas itu yang mana? Ya, garis kontinu bebas itu yang nomor 3. Nah, garis ini digunakan untuk menggambarkan bagian yang seolah-olah terpotong. Paham ya? Oke, materi hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.